Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba mereview tentang bagaimana sih tugas-tugas atau proses pembelajaran selama pandemi di mata pelajaran Bapak Argavin. Khususnya di sini saya ambil contoh sistem komputer. Oke, jadi dalam pertemuan kapan hari Bapak sudah meng-share yang pertama format tugas per bab, kemudian kompetensi dasar juga sudah Bapak share. Maksudnya seperti ini. Oke, kita coba review yang pertama, tugas pertama. Ini adalah format tugas yang harus kalian kumpulkan per bab. Fungsinya apa? Fungsinya kenapa di sini kok dikasih judul per bab atau kompetensi dasar? Biar kalian itu terbiasa untuk literasi atau membaca secara mandiri, sebab di masa pandemi ini gak mungkin Bapak harus mendikte kalian seperti pada masa pembelajaran biasa. Jadi kita itu konsentrasi ilmu apa yang kalian baca itu yang kalian dapatkan. Kemudian dari apa yang kalian baca itu akan menemukan suatu pemahaman yang sulit dipahami, sehingga kita konsultasikan dalam forum. Forum bisa WhatsApp, grup WhatsApp yang sudah kita buat, dan lain sebagainya. Oke, Mbak, bagaimana cara mengerjakan tugasnya? Sebetulnya ini bukan hanya tugas biasa, tapi ini juga tugas agar kalian terbiasa untuk melakukan literasi atau membaca di rumah masing-masing. Sehingga tugas ini sangat mudah, dan tidak ada penekanan kalian itu harus seperti apa. Jadi formatnya saya berikan format yang free, sehingga sesuai dengan apa yang kalian pahamkan, dan nanti Bapak akan review. Seperti itu. Tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan nanti akan Bapak review. Contoh. Format yang pertama, nama. Nah, ini kalian isi nama. Misalkan Harkavin Mahawira. Oke. Kemudian kelas. Misalkan kelas saya isi 10 RPL 1. Kemudian mata pelajaran sistem komputer. Kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini lihatnya di mana? Sudah Bapak share juga di grup, sudah share namanya kompetensi dasar kelas 10. Nah, ini kan sudah ada penjelasannya. Pada bab 1, materi itu adalah membahas tentang ini, materi memahami sistem bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Untuk soalnya kalian ambil seperti ini, secara umum mengkonversikan sistem bilangan. Jadi disuruh mengkonversi. Oke. Kita copy dulu. Yang ini kita copy, Ctrl C kita pastekan di sini. Nah, memahami sistem bilangan. Materi yang sudah dipelajari. Di sini dalam kurung materi atau artikel yang sudah dibaca atau belajar terkait tentang kompetensi dasar, terkait tentang ini, materi tentang ini. Memahami sistem bilangan. Nah, materinya ini dapat dari mana? Bisa kalian ketik berdasarkan sumber buku, boleh. Fungsinya kalian agar membaca saja, kalian tuh literasi dan merangkumnya dalam sini. Yang ditekankan lagi, yang Pak Alvin inginkan adalah bukan kalian asal mengkopas dalam arti ambil internet, kopas di sini, bukan. Lebih ditekankan pada rangkuman. Jadi kalian itu disuruh untuk merangkum sebetulnya. Usahakan materi dari yang banyak yang kalian baca, gak usah banyak-banyak, jangan lebih dari 1 lembar. Usahakan tidak lebih dari 1 lembar. Untuk soal-soal ini juga tidak lebih dari 1 lembar. Jadi paling tidak maksimal 2 lembar lah. Maksimal adalah 2 lembar. Oke, saya kasih contoh misalkan dari internet tentang memahami sistem bilangan. Kalian ketik saja tulisan ini di Google, itu sudah banyak. Bahkan Bapak sudah meng-share buku panduan elektronik juga atau tutorial tentang sistem komputer. Sudah tak share juga buku elektronik tentang komputer. Coba dibuka lagi. Kalau yang malas membuka, bisa langsung tanya ke Google. Tinggal gini. Seperti itu. Nah, kemudian sistem bilangan desimal, biner, dan oktal. Nah, memahami sistem bilangan. Ini aja, dicoba buka. Ditunggu.
Oke, koneksi internetnya agak melambat. Coba lagi yang ini. Oh, ini sudah terbuka ini. Coba ini. Ini faktor internetnya. Nah, ini sudah terbuka. Memahami sistem bilangan desimal. Nah, ini kalian baca. Sumber belajarnya dari mana? Bisa internet, bisa. Ketika kalian punya buku, tidak apa-apa baca buku, kemudian kalian ketik ulang, boleh. Terserah. Yang penting usahakan jangan lebih dari 1 lembar. Sehingga yang kalian tulis itu adalah rangkuman dari hasil pemahaman kalian. Ketika kalian dalam membaca, memahami suatu hal yang tidak paham, diskusikan dalam grup. Sebab gak mungkin grup itu akan bisa hidup kalau kalian tidak ada yang mau dikonsultasikan. Seperti itu. Contoh, memahami sistem bilangan desimal, dibaca dulu dalam dunia IT. Bilangan desimal adalah bilangan asli, bilangan bulat. Bilangan biner adalah ini, kemudian dan lain sebagainya. Bilangan heksadesimal adalah, nah seperti ini. Bilangan oktal adalah seperti ini, dibaca, dipahami. Oh, ini bagus untuk referensi, boleh. Kalian copy saja. Nah, ini ambil kata yang pentingnya aja. Ini kan kata pentingnya kan yang di sini aja. Bilangan desimal adalah, nah itu aja kalian copy. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian titik, ditambah lagi. Berikutnya, sistem bilangan biner. Di dalam undang elektronik merujuk pada, nah seperti ini, dibaca bilangan biner. Kira-kira bilangan biner itu apa sih? Nah, dibaca terus sudah ulang mesin, metode bahasa sendiri dalam biner terdiri 8 bit. Bilangan biner terdiri 8 bit. Nah, bilangan biner menggunakan perpangkatan 2x karena biner sendiri memiliki 2 angka yaitu 0 dan 1. Nah, seperti ini. Kemudian desimal, biner, heksa. Oke, kita cari pengertian heksa. Nah, ini ada 16 simbol. Oke. Nah, dari segi pengertian sudah paham. Istilahnya sudah saya baca. Oh, ternyata bilangan desimal adalah bilangan asli bulat terdiri dari 10 angka ternyata ya. 0, 1, 2 sampai 9. Kemudian setelah angka 9, maka berurutannya adalah 10, 11, 12 dan seterusnya. Jadi angkanya ada ini. Kemudian ternyata bilangan biner. Oh, terjadi 2 angka yaitu 0 dan 1. Lebih jelasnya di sini. Bilangan heksadesimal atau sistem bilangan 16 adalah sebuah bilangan yang menggunakan 16 simbol. Nah, ini kan kurang lengkap. Kalau saya sebagai siswa mungkin saya penasaran, 16 simbol ini kira-kira apa saja ya simbolnya ya? Kita baca dulu, ada nggak di bawah sini 16 simbol? 16 simbol. Oh, ini sudah ada. Heksa. Nilai desimal, oh ini sudah dikonversi. Seperti itu. Nah, ini bilangan heksa, nilai heksa. Oh, ternyata ada 15. Ini ya lambangnya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kalian dari satu materi ini masih belum paham, buka lagi sumber lain. Harapannya adalah kalian itu membaca sebetulnya. Ini bilangan biner, bilangan oktal. Nah, ini beserta contohnya juga ini. Bilangan heksa. Nah, seperti itu. Konversi bilangan. Nah, ini untuk tugasnya bisa bilangan ini, biner ke desimal. Nah, seperti itu.
Kemudian setelah ini anggaplah ini sebetulnya masih kurang materinya, karena ini masih membahas tentang materi saja. Yang saya tulis ini materi desimal, biner, heksa. Kemudian untuk pemahaman lain sebagainya ditambahkan sendiri sesuai dengan apa yang pengen kalian ketahui atau yang sudah kalian baca. Anggaplah ini satu lembar. Oke, anggaplah ini satu lembar. Gak usah banyak-banyak, satu lembar saja. Sebab banyak pun nggak dibaca sama kalian, ya kan? Mending satu lembar hasil rangkuman kalian membaca literasi. Kemudian soal-soal. Nah, soal-soal ini pun Bapak tidak menekankan harus banyak. Kalau kalian lihat dari sini, sebetulnya kan sederhana saja. Untuk soal-soalnya. Nih, soalnya mengkonversi. Nah, ini. Mengkonversi, mengerjakan masalah. Nah, kita copy aja materi ini, Mas. Nah, ini kan sudah ada kompetensi dasarnya ini. Kita pastekan di sini juga lah. Nah, di sini ada dua sebenarnya. Ini kita ratakan. Nah, jadi kompetensi dasarnya yang mau dibahas ada yang pertama ini. Ini adalah soalnya mengkonversi bilangan, sistem bilangan desimal dan bilangan desimal, biner, heksadesimal, dan menunjang masalah konversi. Oke, yang di sini kalian tinggal tulis saja dari hasil yang kalian baca ini, yang kalian hasil baca ini. Soal yang pertama misalkan, tapi usahakan sama dengan ini soalnya, mengkonversi sistem bilangan. Tugasnya kan disuruh mengkonversi, ya kan? Sehingga saya paste aja di sini dulu biar enak. Soal-soal. Oke, kita enter dulu di sini. Mengkonversi bilangan sistem bilangan desimal, biner, dan heksa. Oh, kalau gitu saya buat misalkan 3 soal saja. Soal yang pertama, konversikanlah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Seperti itu. Berikutnya, ini misalkan ada bilangan misalkan 5 sama dengan berapa, ya kan? Berikutnya, konversikanlah bilangan biner menjadi desimal. Ini misalkan 1101 sama dengan berapa. Nah, seperti itu. Yang ketiga, konversikanlah bilangan biner menjadi heksadesimal. Ini misalkan 11110 misalkan 11 sama dengan berapa. Nah, kalau sudah tinggal tulis ini jawaban. Satu titik. Nah, tinggal dijawab.
2 yes. Dijawab. 3 dijawab. Kemudian selesai ya kan. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, sudah selesai. Kemudian kalian upload seperti itu. Jangan lupa, karena ini adalah tugas daring di rumah, jangan lupa kalian buatkan, kalau diupload nggak usah ditandatangani, nggak ada masalah. Nanti per bab ini harapannya di sini ada tanda tangan. Istilahnya, misalkan kalian buatnya tanggal berapa, insert, saya buat biar rapi, buat tabel. Di sini untuk orang tua mengetahui, wali murid, namanya siapa, misalkan Nurjannah misalkan. Kemudian di sini Keraksan, rumah kalian di mana? Kebetulan rumah saya di Keraksan. Keraksan, koma, sekarang tanggal berapa ini? 3 September 2020. Di sini siswa, misalkan Arkavin Mahawira. Oke. Kita ketengahkan ini di blok, kemudian menengahkannya gimana caranya ya? Oh ini, tengahkan seperti itu. Ini biar nggak kelihatan gimana ya caranya di blok. Kalau tabel mana biasanya ya? Biasanya ke desain. Nah ini border, no border. Nah selesai. Nah seperti ini. Kemudian nanti ini tugas seperti ini kalian upload. Setelah kalian upload, harapannya nanti saya review juga. Harapannya juga sebelum kalian upload tuh sebetulnya kalau kalian sudah paham, tidak ada masalah, langsung diupload. Kalau ada beberapa yang masih belum paham, tanyakan di grup. Biar kita tuh ada komunikasi di grup seperti itu. Kemudian setelah ini semua selesai, harapannya juga kalian tuh print setiap tugas kalian tuh print, dijadikan sebuah buku semacam kayak buku. Nah, nanti dijilid sebagai arsip kalian bahwa kalian sudah mengerjakan dari bab pertama, 2, 3 dan 4 seperti itu. Nanti dijilid, dikasih cover nama kalian juga, istilahnya itu sebagai portofolio kalian selama di rumah. Itu sudah melakukan pembelajaran, bahkan bisa dari materi yang kalian cari bisa membuat soal dari hasil pemahaman kalian sendiri. Nah, sebetulnya yang saya tekankan juga di sini adalah literasi dan kita berkomunikasi, sebab dalam masa pandemi ini memang kita rasakan memang sangat kesulitan dalam berkomunikasi, sehingga harapannya cobalah untuk literasi secara mandiri. Harapannya dari penjelasan ini setiap siswa tidak merasa terbebani, artinya kalian tuh menikmati membaca seperti itu, dan ketika kalian bingung konsultasikan seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kurang lebihnya kita nanti bahas di grup kalau ada yang bertanya. Terima kasih dan tetap semangat belajar selama pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.